Ya, persidangan tragedi Kanjuruhan memasuki babak akhir di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. 2 dari 5 terdakwa akan menjalani sidang pembacaan vonis hari ini. Apa kira-kira vonis yang tepat dan bagaimana jalannya persidangan selama ini? Ya, kita sudah tergabung dengan Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman. Selamat siang Pak Hipnu, apa kabar Pak? Oke, Pak Hipnu, itu sepertinya audionya masih di-mute, boleh dibuka? Oke, ya. Oke, sudah baik. jelas. Terima kasih Siap. Pak Hipnu. Pak Ya. Hipnu mungkin tadi sudah mendengar paket liputan sebelum kita Ya. ngobrol ini, Pak. Kan hari ini sudah terjadwal begitu soal vonis yang akan dilakukan, tapi kemudian ada beberapa kejanggalan yang juga disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil selama persidangan sebelumnya. Ada beberapa di antaranya soal pembatasan liputan dan juga lokasi dipindahkannya persidangan dari di luar TKP dari Malang ke Surabaya. Anda punya catatan apa soal ini, Pak? Ya, ini dalam suatu sistem peradilan ada suatu catatan, ada 4 unsur yang dikatakan suatu peradilan yang baik. Catatan yang pertama adalah bahwa peradilan terbuka untuk umum. Artinya di sini semua orang bisa melihat tanpa ada yang tutupi. Media langsung atau tidak langsung, nah, itu bisa melihat. Kecuali dengan catatan-catatan ada suatu kekhawatiran. Tapi prinsipnya semua orang bisa melihat, sehingga tidak dimungkinkan adanya kesalahan, tidak dimungkinkan adanya suatu kesesatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua adalah suatu konsep peradilan dengan konsep pembuktian, scientific crime investigation. Jadi dalam kasus Kanjuruhan, Mas, saya melihatnya negara sudah memberikan suatu formulasi, sudah memberikan suatu catatan, sudah memberikan dukungan bahwa kasus Kanjuruhan harus dilihat secara pembuktian dengan saintifik. Karena kalau tanpa saintifik agak sulit terkait gas racun, terkait dengan sistem pengamanan, terkait tempat dan sebagainya. Itu saya kira sudah dilakukan. Yang ketiga adalah unsur bantuan hukum. Unsur bantuan hukum. Unsur bantuan hukum di sini ada melihat suatu bentuk equal, Mas. Peradilan kita itu peradilan negara. Coba, jaksa negara, hakim negara, polisi negara, kan gitu kan. Nah, penasihat hukum dalam hal ini terdakwa, ini kan dalam kondisi yang tidak imbang. Disinilah peran penasihat hukum untuk memberikan waktu yang cukup. Itu saya kira hakim sudah memberikan yang cukup, walaupun memang ada yang kadang-kadang tertutup persidangan yang terpisah. Itu melihat situasi dan kondisi. Tapi intinya nilainya adalah sama. Yang terakhir adalah independensi suatu peradilan. Bagaimana hakim nanti dari 2 terdakwa yang akan diputuskan itu ada suatu independensi, tanpa tekanan, tanpa ketakutan, tanpa intervensi, sehingga betul-betul akan memberikan suatu putusan yang baik keadilan sosial maupun keadilan masyarakat maupun keadilan korban itu dapat terpenuhi. Disinilah yang menjadikan catatan kami, mudah-mudahan 4 unsur itu bisa dibingkai dalam kasus Kanjuruhan. Ya. Gitu, Mas. Oke. Pak Hipnu, tadi kan di paket berita sebelumnya memang ada beberapa yang disebutkan ya, kejanggalan-kejanggalan yang tadi juga Ferdi sudah sebutkan. Ini Betul. ada kejanggalan juga nih, satu lagi, yaitu diterimanya perwira aktif kepolisian dari Polda Jatim sebagai penasihat hukum 3 terdakwa dari unsur Polri. Ya. Ini Pak, ini apakah Anda sepakat bahwa hal ini sebenarnya bisa menimbulkan konflik kepentingan? Kan ini peradilan sipil. Oke. Peradilan sipil, peradilan umum. Jadi peradilan umum sebetulnya siapapun tidak ada konflik karena tidak ada tingkatan pangkat, itu nggak ada. Di sini adalah yang dicari adalah bagaimana seorang penasihat hukum memberikan konstruksi hukumnya, memberikan nasihatnya terhadap berpikir dari subjektif yang objektif, kan gitu. Di sini kan ada 3 dimensi, Pak, dalam tuntutan ini. Dimensinya apa? Kalau kita lihat jaksa itu berpikir mewakili negara, mewakili korban, mewakili masyarakat. Subjektif, tapi objektif hukumnya. Nah, itu harus betul-betul objektif. Kemudian dilawankan dengan para teman-teman penasihat hukum. Penasihat hukum itu objektif dulu hukumnya. Objektif dulu, apapun yang terjadi. Tapi subjektif pemikirannya. Nah, di sini nanti nggak ketemu. Nah, akhirnya apa? Tidak ambil alih oleh hakim.
hakim itu objektif hukumnya, objektif perkaranya. Oleh karena itu, dalam hal kasus kanjuruan, apapun pangkatnya, polisi pangkat jenderal pun hadir ketika suatu nggak ngaruh, karena itu bicara bukti. Bicara bagaimana peran untuk membuktikan, menyeimbangkan sebagai bukti yang dilakukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Oke. Begitu. Baik, Pak Ibnu, ini soal lain, Pak. Ada kemudian beberapa fakta yang tidak ada dalam persidangan. Salah satunya ini terkait laporan dari Komnas HAM, Pak Ibnu, yang mengatakan penggunaan gas air mata berlebihan di Tribun 3 ini adalah pemicu utama jatuhnya korban jiwa. Nah, menurut Anda, apa yang menyebabkan laporan ini tidak dipakai dalam persidangan, Pak? Laporan itu ada namanya pro justisia dan yang tidak pro justisia. Nah, laporan Komnas HAM itu bukan merupakan pro justisia. Oke. Kan itu. Oleh karena itu, hendaknya ini mungkin ya, ini kan harusnya. Kenapa tidak dilakukan? Pertanyaannya, apakah sejak awal tidak dicantumkan dalam berkas acara pemeriksaan suatu pembuktian? Ya. Jadi tidak serta-merta muncul. Harusnya suatu keterangan apapun dari mana institusi yang ada itu dilampaikan pada penyidik. Ini loh dari Komnas HAM yang tadinya sebagai bahan yang bukan pro justisia ditingkatkan menjadi pro justisia, tapi adalah sebagai koordinasi dengan penyidik Polri. Itu Mas. Ini yang kadang-kadang agak terpisah seperti kasusnya Sambo kemarin antara Komnas HAM, penelitian Komnas HAM dan Barreskrim agak beda sehingga akan menjadi suatu permasalahan, tapi tidak menjadikan permasalahan ketika ada suatu koordinasi. Ini loh Pak Barreskrim, ini loh Pak Polda, temuan Komnas HAM adalah ada identik bahwa ada suatu pembiaran, ada suatu penggunaan gas yang tidak pada tempatnya. Itu bisa dilakukan. Jadi bukan ujuk-ujuk di sidang, enggak, tapi sejak awal harus sudah dimasukkan. Begitu Mas. Oke. Pak Hipnu, hari ini kan terdakwa Abdul Haris selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC dan juga Suko Sutrisno selaku Security Officer ini kan akan menjalani vonis ya. Dan keduanya itu dituntut 6 tahun 8 bulan penjara. Kalau misalnya dari Pak Hipnu sendiri, menurut Pak Hipnu apakah ini sudah sesuai tuntutannya? Bicara sesuai dan tidak sesuai dengan peran yang dilakukan. Peran sebagai pelaku pada waktu sebagai panitia seperti apa. Kan kalau kita melihatnya kan dituntutnya adalah undang-undang keolahragaan. Adanya suatu kepanitiaan yang tidak mencerminkan suatu tugas yang begitu absolut tapi tidak secara rinci. Sehingga terjadi permasalahan chaos krodit lah. Disinilah yang akhirnya nanti ditentukan dengan pasal 359 karena kalpanya. Oleh karena itu kalau saya melihat tuntutannya 6, memang kalau kita lihat ancamannya itu kalau nggak salah sampai 10 tahun Pak ya, mungkin mau dikoreksi. Kalau itu lebih, harusnya memang sebagai bentuk pembelajaran Pak, karena suatu hukum itu memang tidak hanya bicara angka, tapi angka itu harus bermakna bagi para penyelenggara yang lain. Itulah. Oleh karena itu kalau 6 ya, saya agak sulit meneliti. Pertanyaannya 6 ini apakah sudah memberikan efek jera bagi pelaku ataupun yang mungkin terhadap pertandingan-pertandingan lain. Itu yang dilakukan Mas. Kalau itu 6 tahun itu sudah menjadikan efek jera bagi kelompok klub yang kemudian berpotensi akan melakukan akan terjadinya suatu insiden, saya kira sudah bagus. Tapi kalau tidak menjadikan suatu efek jera, ya berarti kurang bagus. Karena hukum dimensi suatu putusan itu tidak bicara angka, tapi dimensi bagaimana putusan itu bisa aspek deteren kepada klub-klub yang lain untuk penyelenggaraan suatu kegiatan. Oke, baik. Begitu. Ya, Pak Ibnu, seperti yang Anda katakan ini akan menjadi pembelajaran karena kemudian ini dinyatakan sebagai peristiwa terburuk, salah satu peristiwa terburuk dalam dunia sepak bola tanah air, 135 orang meninggal dalam satu ajang. Siapa kemudian yang harusnya paling bertanggung jawab dan mendapat vonis paling berat, Pak? Ya, yang bertanggung jawab satu, karena namanya suatu organisasi adalah penanggung jawab. Nah, penanggung jawab ini siapa? Saya tidak tahu apakah PSSI kah? Ada tanggung jawab penyelenggara dan tanggung jawab keamanan. Itu harus dibedakan, Mas. Oleh karena itu dua unit yang berbeda, tapi punya potensi yang berbeda. Oleh karena itu, ya tanggung jawab keamanan atas kerusuhan terjadi berarti tidak bisa memprediksi suatu kejadian yang terjadi. Demikian juga penyelenggara. Makanya saya sepakat itu dikenakan juga pasal
tentang undang-undang keolahragaan. Karena di dalam undang-undang keolahragaan itu adalah bagaimana suatu klub atau suatu panitia menyelenggarakan keorganisasian, baik siapa penontonnya, lokasinya, tempatnya, termasuk jamnya, termasuk jumlah pesertanya, termasuk risiko-risiko, manajemen risiko yang terjadi itu dilakukan. Nah kalau itu tidak, apalagi dalam undang-undang itu kan, ya itu sudah melanggar. Makanya saya sepakat itu undang-undang olahraga masuk termasuk 359 karena kealpaannya menyebabkan mati. Karena ini nggak ada sengaja membunuh, sengaja melukai mbak, karena kealpaannya. Kealpaannya apa? Karena ada situasi yang tidak tercermin deteksi dini atas suatu kerusuhan. Oke. Baik. Jadi ini soal pencegahan juga ya sebenarnya karena memang tidak ada unsur kesengajaan ingin merenggut nyawa orang sebanyak itu gitu. Baik, terima kasih untuk Pak Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman yang terima kasih Mbak Matur nuwun. Baik, salam sehat Pak. Terima kasih. Ya.